Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini, saya akan menunjukkan video praktik pembelajaran daring mengenai materi teks cerita sejarah pada kelas 12 semester 1 dengan kompetensi dasar 3.4, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anisawati dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita sejarah yang terdapat dalam kompetensi dasar, menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah yang dirangkum dalam tujuan pembelajaran, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis teks cerita sejarah dengan tepat dan didasari dengan rasa tanggung jawab. Tahukah kalian pengertian teks cerita sejarah? Mari kita sama-sama mengetahui pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita atau novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, biasa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Selanjutnya, di dalam teks cerita sejarah terdapat aspek kebahasaan teks cerita sejarah. Ada 7 aspek kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, kata telah, bisa juga pada tahun 1925. Aspek kebahasaan yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal. Contoh, kemudian, setelah itu. Aspek kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata kerja material atau kata kerja tindakan. Contoh, bersimpuh, menangis, menghampiri. Aspek kebahasaan teks cerita sejarah selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, menggunakan kata bahwa, menceritakan tentang, menurut. Aspek kebahasaan yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Atau nama lainnya kata kerja mental. Contoh, menghendaki, mengharapkan. Aspek kebahasaan yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditandai dengan tanda petik 2 yang menunjukkan tuturan langsung. Terakhir, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Selain aspek kebahasaan teks cerita sejarah juga menggunakan kata bermakna kias dan juga peribahasa. Nah, demikianlah aspek kebahasaan teks cerita sejarah yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah video pembelajaran daring yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya.